Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap di rumah aja. Halo anak-anakku, selamat bergabung di kelas prakarya. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Potensi dasar. Yang pertama, memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Yang kedua, memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Sebelum kita belajar tentang materi kerajinan bahan lunak, kita perlu tahu tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Selanjutnya, mari kita amati gambar berikut ini. Di sini ada kerajinan sabun yang bahan dasarnya dari sabun. Yang kedua, kerajinan dari lilin yang bahan dasarnya pasti dari lilin. Yang ketiga, kerajinan guci. Bahan dasarnya dari tanah liat. Prinsip yang harus kita pelajari dalam kerajinan bahan lunak yaitu keterampilan tangan kita dalam mengolah bahan tersebut, keterampilan teknik kita dalam mengolah bahan tersebut, dan juga memasukkan unsur kedaerahan dalam karya yang akan kita buat nanti. Adapun manfaat kerajinan dari bahan lunak yaitu yang pertama, kelengkapan busana, agar busana yang kita pakai nanti lebih tampak indah dan menarik. Contoh produknya yaitu gelang, kalung, bros, cincin, dan lain-lain. Kerajinan yang akan kita buat nanti bisa menjadi kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu dilengkapi dengan hiasan keramik di bagian permukaannya. Jika kotak tersebut tidak dipakai lagi, maka keramik dapat dilepas dan dipasang pada kotak tisu lainnya, dan juga menjadi kelengkapan rumah atau konstruksi bangunan. Misalnya, kita membuat karya berbentuk patung, kita simpan di dalam ruangan atau di luar ruangan seperti di taman rumah maupun di kolam, dengan tujuan memperindah suatu tempat. Juga menjadi kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Misalnya lilin, karena lilin banyak digunakan untuk berbagai macam acara ritual dan pesta adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan kerajinan bahan lunak, yaitu ada 6. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, menambah kekhasan suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai dengan benda aslinya atau duplikasi. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Selanjutnya, pengertian dari kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak dan mudah dibentuk. Kerajinan bahan lunak yaitu ada 2. Yang pertama, kerajinan bahan lunak alami. Yang kedua, kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan bahan lunak alami adalah bahan lunak untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar atau bahan dari alam yang pengolahannya masih alami. Contohnya, yang pertama yaitu tanah liat yang dibuat karya kerajinan berupa guci, gerabah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kulit hewan. Biasa menjadi karya berupa gendang, tas, jaket, dan lain sebagainya. Yang ketiga, getah nyatu. Yang keempat yaitu flour clay yang bisa menjadi kerajinan berbentuk bros, kalung, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu kerajinan bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah
dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contohnya yaitu gypsum, polimer clay, lilin, parafin, sabun. Dari bahan ini semua, kita bisa mengolah bahan tersebut menjadi karya yang luar biasa. Sebelum kita membuat karya kerajinan, ada persyaratan-persyaratan dalam pembuatannya, yaitu yang pertama, kegunaan. Jadi, karya yang kita buat nanti harus ada kegunaan untuk apa dan bagaimana. Yang kedua, kenyamanan. Karya yang kita buat nanti harus nyaman dilihat dan digunakan. Yang ketiga, keluasan. Karya yang kita buat nanti harus bentuk atau wujudnya yang sesuai dengan nilai kegunaannya. Yang keempat, keamanan. Karya yang kita buat nanti harus aman dan tidak mengganggu orang lain. Yang kelima, keindahan. Benda yang kita buat nanti harus berbeda atau harus memiliki nilai yang lebih daripada benda-benda yang lainnya yang ada di sekitar kita, agar lebih menarik, unik, dan kreatif. Berikut ini adalah contoh kerajinan dari bahan lunak alami dan buatan yang dibuat oleh kakak-kakak kalian. Hiasan kucing, terus bunga, dan buah-buahan. Kerajinan ini terbuat dari bahan lunak alami, yaitu flour clay atau bahan dasarnya dari tepung. Yang berikutnya ini kerajinan dari bahan lunak buatan yang bahan dasarnya adalah gypsum. Informasi untuk evaluasi kita lanjut di Google Classroom. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.